Baik, yang berkaitan dengan doa ya. Yang berikutnya berkaitan dengan doa. Jadi doa setelah selesai sholat itu bisa sendiri-sendiri. Boleh Pak, sendiri-sendiri kita berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Bisa juga imam yang berdoa lalu jamaah mengaminkan doa itu. Kalau ada yang mengatakan misalnya, oh tidak ada dasarnya ya, doa secara berjamaah. Kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan doa berjamaah itu. Doa berjamaah itu tiada lain kecuali satu orang yang berdoa dan yang lainnya mengaminkan doa itu. Kan itu sebetulnya esensi atau bentuk dari doa berjamaah. Kan bukan rame-rame berdoa Pak ya, tapi imamnya yang berdoa, kemudian kita ini jamaah mengaminkan doa tersebut. Dan ketika ada yang mengaminkan doa, itu juga doa. Karena amin itu artinya adalah istajib du'aana ya Allah, kabulkan doa kami. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Al-Quran pada surah Yunus itu diceritakan keagungan ucapan amin Pak. Di surah Yunus itu diceritakan wa qala Musa, Nabi Musa berdoa ya, ini doanya Nabi Musa alaihi salam. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Tuhan kami, sungguh Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya, perhiasan dunia dan harta yang melimpah di dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, Tuhan kami, tapi justru itu semua telah digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Itu semua digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Tuhan kami lebih baik musnahkan hartanya, tutup mati hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jangan biarkan mereka beriman, biarkan mati dalam keadaan kafirlah sampai mereka merasakan siksamu yang pedih. Ini di ayat Pak disebut wa qala Musa, Nabi Musa berdoa. Tapi kemudian uniknya di ayat yang berikutnya langsung dikatakan Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua. Ini Pak ya. Doa kalian berdua telah diterima oleh Allah. Tadi yang berdoa siapa? Nabi Musa. Tapi ayat yang berikutnya mengatakan doa kalian berdua. Kenapa jadi berdua? Sementara yang berdoa di ayat sebelumnya Nabi Musa. Dijelaskan di dalam hadis. Itu ada di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Ternyata ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan doa itu. Maka ketika Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa, dipandang Nabi Harun juga ikut berdoa. Maka Allah kemudian mengabulkan doa itu. Jadi kalau imam Pak berdoa, imam ini kan cuma satu orang. Kita ini jamaah sampai seratusan misalnya, semua mengucapkan amin. Bisa jadi ada di antara jamaah yang hatinya betul-betul bersih, yang doanya ikhlas, khusyuk sepenuhnya kepada Allah, sehingga karena ucapan amin tersebut doanya imam yang satu orang tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang juga ikut mengaminkan, ikut juga mendapatkan kebaikannya. Jadi sekali lagi ini bukan perbuatan bid'ah, bukan perbuatan bid'ah. Memang saat ini mohon maaf sebagian kalangan terlalu kaku dalam beragama. Pokoknya mesti ada contohnya persis ya, dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ada persis contohnya dilakukan Nabi, berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah sesat, kalau sesat akan masuk neraka. Akhirnya kita jadi takut Pak. Bid'ah itu bukan yang tidak pernah dilakukan Nabi. Bid'ah itu apa yang tidak ada dalilnya ya. Bukan yang tidak dilakukan, tapi yang tidak ada dalilnya. Meskipun tidak persis seperti yang dilakukan Nabi, tapi kalau ada dalilnya, maka itu bukanlah amalan bid'ah. Beberapa sahabat itu melakukan yang tidak dilakukan Nabi secara persis, tapi ada cantolan dalilnya secara umum. Jadi ketika sudah ada dalil yang bersifat umum, maka rinciannya itu masuk di dalamnya, dan itu bukan bid'ah lagi.
Ya, sama dengan doa. Oh, doa itu banyak sekali dalilnya, termasuk mengaminkan doa banyak hadisnya. Maka ini berlaku umum, termasuk berdoa setelah selesai salat. Jadi tidak usah dicari satu-satu. Kalau selesai salat mana hadisnya, kalau selesai pengajian mana hadisnya berdoa. Nanti selesai kerja bakti Pak mau berdoa mana hadisnya ini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jangankan masalah doa, salat. Imam Bukhari itu setiap mau menulis hadis di dalam kitab Sahih Bukhari, salat dulu Pak, baru beliau tulis hadis. Mau cari hadis, ada ke hadisnya. Kalau mau menulis hadis harus salat dulu. Kita tidak akan temukan itu. Tapi Imam Bukhari memahami kalau memulai satu perbuatan yang baik dimulai dengan salat, tentu ini akan lebih mendatangkan keberkahan. Maka beliau mengembalikan kepada dalil yang bersifat umum. Ya, termasuk menentukan waktu-waktu tertentu. Makanya kan mohon maaf kadang-kadang ada yang mengatakan Pak, membaca Yasin atau Yasinan di malam Jumat itu takkanlah bid'ah atau dalilnya lemah. Membaca Al-Quran itu perintah agama. Surah yang mana saja silakan kita pilih, di malam yang mana saja. Sekalipun tidak ada dalilnya sama sekali, meskipun sebetulnya ada dalil Pak tentang pembacanya, katakanlah tidak ada masalah. Seandainya ada yang tiap malam Kamis kita Yasinan bagus di masjid, boleh Pak, dan itu bukan bid'ah. Tidak usah cari hadisnya, mana hadisnya baca Yasinan setiap malam Jumat atau setiap malam Kamis kalau kita pilih malam Kamis. Sama Pak ya, mohon maaf. Saya tanya ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira pengajian Pak, ini dikira-kira saja ini Pak ya, kira-kira pengajian itu bid'ah atau bukan Pak? Pengajian Pak, pasti bukan bid'ah Pak ya, pasti banyaklah hadisnya Pak menganjurkan pengajian ya? Banyaklah. Man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di antaranya siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ada lagi hadis yang lain banyak ya. Sekarang kita pengajian setiap malam apa ini Pak ini? Malam Sabtu pekan pertama. Tidak usah cari hadisnya. Bukan dikira-kira bid'ah itu pengajian setiap malam Sabtu habis Isya pekan pertama. Oh, tidak usah Pak cari hadisnya begitu. Kembalikan saja kepada ketentuan atau dalil umum. Jadi kalau saya pribadi ketika imam membaca doa, saya mengaminkan doa itu. Saya yakin Pak Imam akan membaca doa yang baik. Saya ikut mengaminkan, mudah-mudahan juga ikut mendapatkan kebaikannya. Setelah selesai itu, silahkan kita berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita. Kan beda-beda Pak kita punya hajat ini. Mungkin ada yang lagi sakit, apakah dia sendiri atau orang tuanya sakit, dia mohon kesembuhan kepada Allah. Ada yang anaknya lagi mendaftar di perguruan tinggi, dia mohon supaya anaknya diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang setengah mati cari jodoh belum ketemu juga, mungkin dia ingin meminta kemudahan untuk mendapatkan jodoh. Tapi kita Pak yang sudah punya istri, sudah punya pasangan kan tidak minta lagi Pak seperti itu Pak ya, kecuali kalau ada yang mau tambah ya. Jadi ini yang sifatnya pribadi-pribadi. Tapi kalau doa yang bersifat umum, aminkanlah doa yang dibaca oleh imam kita. Jadi saya tegaskan, berdoa berjamaah dalam arti iman yang membaca doa kemudian jamaah yang hadir mengaminkan, itu bukanlah bid'ah. Barangkali itu Allahu alam